Om Swastiastu, kami dari SGD A7 izin untuk mempresentasikan student project kami yang berjudul Emergensi pada Diabetes Mellitus DKA versus HHS. Berikut adalah daftar anggota dari SGD A7. Baik, perkenalkan saya Kak Bagus Putra Kinana dengan NIM 3333. Jadi diabetes mellitus merupakan satu penyakit metabolik yang paling umum di dunia dan prevalensi global meningkat setiap tahunnya. Data dari IDF atau International Diabetes Federation menunjukkan sekitar 589 juta populasi dunia dengan usia 20-79 tahun terkena diabetes mellitus ya. Jadi hal ini diperkirakan akan meningkat hingga 893 juta populasi dunia di tahun 2050. Di Asia Tenggara sendiri, sekitar 6,9 juta populasi terkena diabetes mellitus. Sedangkan di Indonesia sendiri sekitar 20,4 juta populasi terkena diabetes mellitus. Jadi diabetes ketoasidosis atau DKA dan juga hiperosmolar hyperglycemic state ini merupakan komplikasi akut dari diabetes mellitus. Jadi DKA dan HS ini tadi dengan hiperglikemia yang berat, tapi memiliki perbedaan dasar dalam patofisiologi dan juga manifestasi klinisnya. 5 DKA lebih umum jadi pada pasien dengan DM tipe 1, sedangkan HS lebih sering ditemukan pada DM tipe 2, terutama pada populasi yang lanjut usia. Jadi permasalahan utama dari DKA dan HS adalah keterlambatan diagnosis dan juga penanganannya yang dapat menyebabkan mortalitas yang tinggi. Nah, DKA memiliki onset yang lebih cepat, sedangkan HS berkembang lebih lambat, tetapi dengan dehidrasi dan juga hiperglikemia yang lebih berat. Nah, sayangnya tata yang tidak adekuat ataupun terlambat seringkali memperburuk kondisi klinis pasien, yang bahkan berujung pada kematian dari pasien itu sendiri. Nah, oleh karena itu, DKA dan HS memiliki urgensi yang tinggi untuk dipahami dan juga dibedakan, dikarenakan DKA dan HS memerlukan penjelasan yang sedikit berbeda yang harus diberikan dengan cepat dan juga tepat. Perkenalkan, saya Nanda Dwi Payana dengan 3 digit terakhir 047. Untuk rumusan masalah dari student project ini yaitu apa definisi DKA dan HHS, bagaimana epidemiologi DKA dan HHS, bagaimana etiologi DKA dan HHS, apa saja faktor risiko DKA dan HHS, bagaimana patofisiologi DKA dan HHS, apa saja manifestasi klinis DKA dan HHS, bagaimana mendiagnosis DKA dan HHS, bagaimana pelaksanaan DKA dan HHS, dan apa saja pencegahan DKA dan HHS. Kemudian untuk tujuan penulisan, untuk mengetahui definisi DKA dan HHS, mengetahui epidemiologi DKA dan HHS, mengetahui etiologi DKA dan HHS, mengetahui faktor risiko DKA dan HHS, mengetahui patofisiologi dari DKA dan HHS, mengetahui manifestasi klinis DKA dan HHS, mengetahui bagaimana mendiagnosis DKA dan HHS, mengetahui pelaksanaan DKA dan HHS, serta mengetahui pencegahan DKA dan juga HHS. Kemudian untuk manfaat dari penulisan kajian ini adalah diketahuinya definisi epidemiologi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, mendiagnosis, penata laksanaan, dan pencegahan dari DKA dan juga HHS. Melalui kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk meningkatkan wawasan membaca mengenai DKA dan juga HHS. Perkenalkan, saya Putu Prajananda Kusuma dengan 3 digit 9005. Selanjutnya saya akan menyampaikan definisi. Yang pertama ada definisi ketoasidosis atau DKA. Diabetes ketoasidosis adalah komplikasi metabolik akut akibat defisiensi insulin yang ditandai dengan hiperglikemia dan ketonemia dan asidosis metabolik serta peningkatan hormon kontra insulin. Kemudian untuk hypersomollar hyperglycemic state atau HHS. HHS itu sendiri merupakan komplikasi akut diabetes tipe 2 dengan hiperglikemia berat, dehidrasi ekstrim, peningkatan osmolalitas plasma, dan tanpa ketoasidosis yang nyata. Ditandai dengan hiperglikemia berat, glukosa plasma lebih dari 600 mg per desiliter, peningkatan osmolalitas plasma, dehidrasi berat, dan tidak disertai dengan ketoasidosis yang signifikan. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Trisna dengan 3 digit yang terakhir 019. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang epidemiologi. Nah, KAD atau kita kenal sebagai ketoasidosis diabetes itu merupakan penyakit metabolik yang umum terjadi pada pasien dengan diabetes tipe 1. Ditandai dengan adanya kekurangan insulin disertai hiperglikemia, terdapat keton dalam darah ataupun urin, serta asidosis metabolik.
di mana angka kejadian dari KA dini pada orang dewasa dengan diabetes mellitus tipe 1 cukup bervariasi, yakni di antara 0 hingga 56 kasus per 1.000 orang per tahunnya, tergantung wilayahnya juga. Di negara berkembang, ternyata angka kejadian DKA ini dilaporkan berada di sekitaran 3-8% hingga 73,4% dari seluruh penderita diabetes. Kemudian adapun epidemiologi dari HAS, di mana HAS ini sering muncul atau ditemukan pada pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 2 dengan adanya gejala hiperglikemia ekstrim, peningkatan osmolaritas serum, dan juga dehidrasi berat. Nah, tingkat kematian relatif tinggi yaitu di antara 10 hingga 20%, atau sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan DKA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Dewa Ima Devina Rasayani dengan 3 digit NIM terakhir 010. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai etiologi, DKA, dan juga HHS. Nah, untuk DKA dan juga HHS ini merupakan kondisi darurat pada pasien diabetes yang menjadi salah satu komplikasi akut yang terjadi pada pasien diabetes mellitus. Nah, keduanya ini sama-sama merupakan komplikasi akut tipe kritis di hiperglikemia. Nah, untuk DKA sendiri pada dasarnya terjadi akibat defisiensi absolut dari insulin. Nah, defisiensi tersebut disertai dengan meningkatnya hormon-hormon counter-regulatory dan selanjutnya akan menyebabkan hiperglikemi, gangguan metabolisme, diuresis, osmotik, dehidrasi, hipertonik, dan juga kehilangan elektrolit serta ketoasidosis. Nah, DKA ini dapat dipicu oleh terjadinya acute illness atau cedera seperti trauma, pembedahan ataupun infeksi. Nah, selain itu kondisi ini juga dapat dicetuskan oleh new onset diabetes serta ketidakpatuhan selama pengobatan. Nah, sementara itu untuk HHS sendiri itu terjadi akibat defisiensi relatif dari insulin dan paling sering disebabkan oleh terjadi infeksi seperti infeksi pada sistem pernafasan gastrointestinal dan juga genitourinary. Nah, selain itu HHS juga dapat sering terjadi pada pasien dengan diabetes tipe 2. Nah, untuk HAS juga lebih sering terjadi pada pasien yang lebih tua dan juga yang disertai dengan penyakit komorbid. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Bariski Putri Margianta dengan NIM 196. Di sini saya akan menjelaskan manifestasi klinis dari diabetik ketoasidosis dan hiperosmolar hiperglikemik status. Untuk manifestasi dari DKA sendiri, yang pertama itu adalah gastrointestinal, dari nyeri perut, mual, muntah, anoreksia, kadang menyerupai radang usus buntu. Yang kedua, pernafasan, hiperapnia, kusmaol sebagai kompensasi asidosis, bayi mungkin hanya menunjukkan takipnea, nafas bisa berbau aseton. Yang ketiga, sirkulasi, takikardia, turgor kulit menurun, perfusi perifer buruk, meski dehidrasi, sering tidak tampak jelas karena hiperglikemi menjaga volume intravaskular. Yang keempat, kesadaran. Dapat terjadi letargi hingga koma, tergantung beratnya asidosis. Idem cerebri terjadi pada 0,3 sampai 0,9% kasus dan menjadi penyebab utama dari kematian. Lalu yang kelima adalah dehidrasi, defisit cairan sekitar 5-10%, rata-rata 7%. Penurunan berat badan adalah indikator terbaik jika data berat sebelumnya tersedia. Selanjutnya, manifestasi klinis dari hiperosmolar hiperglikemi status. Untuk gejala utamanya meliputi poliuria, polidipsia, dehidrasi berat seperti mata cekung, mukosa kering, ekstremitas dingin, tugor buruk, serta takikardia. Keluhan tambahan bisa berupa nyeri perut, sakit kepala, lemas, dan muntah. Untuk status mentalnya sendiri bervariasi dari sadar, bingung, dan hingga koma. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putakala Darwinaya dengan 3 digit NIM akhir 173. Diagnosis DKA dan HHS. Diabetik ketoasidosis (DKA), kondisi kekurangan insulin menyebabkan ketosis dan asidosis metabolik. Glukosa darah lebih 250 mg per dl, pH arteri kurang 7,3, HCO3 min kurang 18. Keton positif, gejala poliuria, polidipsia, mual, nyeri perut, napas aseton, pernafasan kusmaul, dehidrasi, penurunan kesadaran. Permasalahan penting AGD, keton darah, urin, elektrolit, EKG, ronsen dada. Hiperosmolar hiperglikemik status. Kondisi hiperglikemia ekstrim menyebabkan dehidrasi berat tanpa ketosis signifikan. Glukosa darah
lebih 600 mg per dl osmolaritas serum, lebih 320 pH arteri, lebih 7,3 HCO3 min, lebih 18, keton negatif atau minimal, gejala dehidrasi berat, gangguan kesadaran, kelemahan vokal, nafas tidak berbau aseton, permasalahan penting, AGD, keton darah, urin, elektrolit, EKG, ronsen dada. Perkenalkan, saya Komara Masitra Utama dengan 3 digit yang terakhir di 25. Di sini saya izin melanjutkan presentasi mengenai faktor risiko dari DKA dan juga HHS, di mana DKA tersendiri umumnya pada diabetes tipe 1 dan juga kadar insulin endogennya rendah ataupun tidak ada sama sekali. Lalu biasanya disebabkan karena kegagalan pemberian insulin, yakni berupa ketidakpatuhan pasien ataupun kesalahan dosis dan juga gangguan akses pada insulinnya. Dapat juga terjadi pada infeksi, terutama pada ISK dan juga pneumonia, dan juga dapat dipicu oleh stres fisik ataupun emosional, yang itu dapat disebabkan oleh trauma, infark miokard, atau pankreatitis akut. Sedangkan pada HS umumnya lebih sering terjadi pada diabetes tipe 2, dan juga sering terjadi pada lansia dengan gangguan fungsi ginjal, serta komorbiditas kronis lainnya. Biasanya HS juga didekatkan risikonya dengan adanya dehidrasi berat akibat asupan cairan yang tidak adekuat, lalu adanya hiperglikemia kronis yang tidak terkontrol, ada juga infeksi sebagai pemicu, serta adanya penurunan kesadaran deteksi gejala yang lebih lambat. Mungkin sekian apa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Agung Yuastiningsih dengan 3 digit NIM terakhir 210. Pada slide ini, saya akan menjelaskan patofisiologi DKA dan HHS yang merupakan dua komplikasi akut akibat defisiensi insulin dan peningkatan hormon kontraregulasi. Pada DKA, kekurangan insulin menyebabkan lipolisis dan produksi badan keton yang mengarah ke asidosis metabolik. Ini juga sering terjadi pada DM tipe 1 atau DM tipe 2 dengan stres berat. Sedangkan pada HHS, kadar insulin masih cukup untuk mencegah ketogenesis, tapi tidak cukup untuk menekan hiperglikemia. Akibatnya, terjadi hiperglikemia berat, diuresis osmotik, dehidrasi, dan hiperosmolaritas. Keduanya juga dipengaruhi oleh peradangan, stres oksidatif, serta gangguan elektrolit, terutama kalium, fosfat, dan magnesium yang perlu dimonitor selama terapi. Kesimpulannya, DKA ditandai dengan asidosis dan ketonemia, sedangkan HHS ditandai dengan dehidrasi dan hiperosmolaritas. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, sebelumnya, perkenalkan saya Ninyoman Gita Megaswari dengan 3 digit NIM akhir 10 menjelaskan terkait penata laksanaan dari DKA dan juga HHS. Untuk prinsip umumnya, yaitu pantau rehidrasi, koreksi elektrolit, dan juga insulin. Nah, untuk DKA-nya, cairan dapat diberikan yaitu NaCl 0,9%, diberikan 15-20 ml per kilogram berat badan selama 1-2 jam. Nah, juga sesuaikan hidrasi dan natrium dari pasien. Nah, untuk insulin dapat diberikan secara intravena 0,1 unit per kilogram per jam, itu tanpa bolus. Lanjutnya, pemberian insulin itu dapat target menurunkan glukosa 50-70 mg per desiliter per jam. Nah, untuk kalium, jika di bawah 3,3 mmol per liter, tunda pemberian insulin dan koreksi K+-nya terlebih dahulu. Nah, jika kurang dari 5,3 mmol, suplementasi jika fungsi ginjalnya baik. Nah, juga tambahan jika bikarbonat pH-nya kurang dari 6,9 itu fosfat jika hipofosfatemia berat. Nah, berbeda dengan HHS itu pada cairannya sama dengan DKA, yaitu dengan pemberian namun pemberiannya yaitu rehidrasi agresif dengan NaCl 0,9% dengan sesuai osmolaritas dan volume yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk insulin itu berbeda dengan DKA, yaitu dengan melalui intravena dengan dosis 0,05 unit per kilogram per jam tanpa bolus, namun diberikan setelah rehidrasi awal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Yudhis Cita dengan 3 digit terakhir 234. Jadi selanjutnya adalah pencegahan DKA dan HHS, yang dimana yang pertama diabetic ketoacidosis atau DKA, yang dimana edukasi 6-day rules, yang dimana tetap gunakan insulin saat sakit, jaga hidrasi, dan monitoring glukosa, ditambah keton darah. Lalu kepatuhan insulin,
Jangan hentikan insulin meski tidak makan atau sakit. Lalu monitoring dan rencana individual, yang dimana rencana sick day personal untuk pasien resiko tinggi, diabetes mellitus tipe 1, SGLT tipe 2, dan inhibitor. Lalu selanjutnya hiperosmolar hyperglycemic state atau HHS, yang dimana identifikasi resiko fokus pada lansia, diabetes mellitus tipe 2 dengan gangguan kesadaran atau demensia. Lalu edukasi hidrasi, yang dimana cegah hidrasi saat sakit, awasi tanda-tandanya, dan cek glukosa lebih sering. Lalu yang terakhir rehidrasi dahulu, yang dimana prioritaskan cairan 4 sebelum insulin untuk cegah komplikasi. Mungkin sekian dari saya, dapat dilanjutkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Surya Paramita Devi dengan 3 digit NIM/AKIR 214. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penulisan student project ini. Adapun diabetic ketoacidosis atau DKA dan hyperosmolar hyperglycemic stage atau HHS adalah komplikasi diabetes mellitus yang bersifat akut dan juga darurat. Prevalensi HHS cukup rendah, yaitu kurang dari 1% pada pasien DM di rumah sakit, tetapi tingkat kematiannya bisa sekitar 10 kali lipat lebih tinggi daripada DKA. DKA terjadi akibat dari defisiensi absolut terhadap insulin, sedangkan HHS terjadi karena defisiensi relatif terhadap insulin serta dapat juga disebabkan oleh infeksi. Oleh karena itu, faktor risiko dari DKA itu lebih sering diidap oleh penderita penyakit DM tipe 1, sedangkan untuk HHS itu lebih berisiko pada pasien DM tipe 2 serta pasien yang sudah lansia serta memiliki penyakit komorbiditas kronis yang dapat menyebabkan infeksi. Adapun patogenesis dari DKA itu dimulai dengan defisiensi insulin yang meningkatkan gluconeogenesis dan glycogenolysis di hepat. Defisiensi insulin ini juga berperan dalam proses lipolisis dan pelepasan free fatty acid. FFA tersebut kemudian akan dioksidasi menjadi badan keton dan menyebabkan kondisi asidosis metabolik. Di sisi lain, HHS memiliki kadar insulin yang lebih tinggi daripada DKA sehingga jarang menyebabkan ketonemia seperti DKA. Namun, kadar insulin pada HHS ini tidak cukup untuk mencegah hiperglikemia berat pada pasien. Pada DKA terjadi asidosis metabolik, sehingga gejala umumnya adalah pernapasan Kussmaul. Sementara itu, pada HHS ditandai dengan hiperglikemia yang berat, sehingga gejalanya pun meliputi poliuria dan juga polidipsia yang dapat menyebabkan dehidrasi berat. Untuk kriteria diagnosis dari DKA itu meliputi hiperglikemi, kemudian asidosis metabolik, dan juga ketosis. Sedangkan untuk HHS, untuk kriteria diagnosisnya meliputi hiperglikemia ekstrim, itu glukosa darahnya bisa mencapai lebih dari 600 mg per desiliter, dan hiperosmolaritas berat. Untuk prinsip penata-laksanaan DKA dan HHS itu adalah hidrasi, perbaikan gangguan elektrolit, serta normalisasi kadar glukosa darah melalui pemberian insulin. Sedangkan untuk pencegahan dari DKA itu meliputi edukasi pasien tentang manajemen saat sakit, kepatuhan terapi insulin, monitoring ketat, dan perencanaan individual. Sedangkan untuk HHS itu dapat dicegah melalui identifikasi populasi risiko tinggi, edukasi monitoring glukosa saat sakit, dan dehidrasi sebelum pemberian insulin. Baik, selanjutnya adalah saran dari penulisan student project ini. DKA dan HHS sering mengalami keterlambatan diagnosis dan penanganan yang memperburuk kondisi klinis pasien. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi pada kelompok populasi faktor risiko dan keluarganya mengenai pentingnya kepatuhan terapi dan gejala klinis awal pada DKA dan juga HHS. Identifikasi gejala klinis awal pada DKA dan HHS tersebut akan berkontribusi terhadap respon penata laksanaan yang lebih cepat dan lebih tepat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.